Di tengah ketidakpastian geopolitik global dan semakin meningkatnya perang di berbagai negara, kini terlihat seakan dunia jauh dari kata perdamaian, di mana hal itu juga tidak terlepas dari kepentingan masing-masing setiap negara di dunia. Misalkan saja sebagai salah satu contoh, perang di wilayah Timur Tengah dan hingga perang yang terus berkecamuk di antara Rusia dan Ukraina, yang turut melibatkan negara-negara besar yang tentu saja memiliki kepentingan politis, strategis, dan hingga ekonomi. Sementara di sisi lain, mengutip dari beberapa sumber media informasi terkait pada 1 November 2024, selain perang yang terus bergejolak di kawasan Timur Tengah dan perang Rusia-Ukraina, kini kawasan Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur juga mulai menjadi sorotan dunia internasional. Pasalnya baru-baru ini, Kementerian Keamanan Nasional Cina mengatakan jika pihaknya telah menangkap perangkat mata-mata yang terpasang di permukaan dan dasar laut di sekitar wilayah Laut Cina Selatan. Dalam keterangan yang disampaikan oleh pemerintah Cina, ia mengatakan bahwa perangkat mata-mata yang tersembunyi di dasar laut tersebut bisa langsung mengirim informasi penting dan berpotensi mengatur medan peperangan. Dengan meningkatnya ketegangan di wilayah Laut Cina Selatan antara Cina dan Filipina, serta beberapa negara di kawasan Asia Tenggara ini, tentunya menuai kekhawatiran media internasional. Pasalnya ketegangan yang terus meningkat setiap tahunnya sejak beberapa dekade lalu di wilayah Laut Cina Selatan menyeret beberapa negara di kawasan Asia Tenggara atas klaim sepihak Cina yang ingin menguasai sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan dengan mengacu pada peta kuno. Misalkan dalam klaim sepihak Cina, negara Filipina, negara Brunei Darussalam, Vietnam, Malaysia, dan hingga Indonesia juga turut terseret dalam klaim tumpang tindih tersebut. Namun yang kini paling sering mendapat sorotan internasional, yaitu ketegangan antara Cina dengan Filipina dalam memperebutkan wilayah strategis di kawasan tersebut, yang dapat memunculkan resiko eskalasi yang diprediksi akan melibatkan Amerika Serikat. Hal itu dikarenakan Amerika Serikat telah membuat perjanjian atau fakta pertahanan yang akan melibatkan Filipina jika suatu waktu diserang oleh Cina atau negara manapun atas klaim tumpang tindih di wilayah Laut Cina Selatan. Namun selain ketegangan yang hingga kini masih berlanjut antara Cina dan Filipina, Cina juga disebut jika telah mengambil ancang-ancang perang melawan Taiwan dengan menyiapkan kapal selam dan pesawat militer yang dapat memicu ketegangan lebih lanjut dengan Amerika Serikat. Sementara itu, terkait temuan perangkat keras yang dianggap oleh Cina sebagai perangkat mata-mata, Pasukan Keamanan Nasional Cina mengatakan jika telah mengamankan beberapa jenis perangkat teknis spesial yang digunakan untuk mengintai informasi dan data di bawah laut. Dalam sebuah keterangan yang disampaikan, perangkat mata-mata tersebut tersembunyi di beberapa titik di wilayah Laut Cina Selatan, sebagaimana pernyataan Kementerian Keamanan Nasional Cina tanpa merinci di mana lokasi pasti perangkat tersebut ditemukan. Beberapa perangkat berperan sebagai agen rahasia, hanyut dan terapung mengikuti ombak, memantau keadaan di wilayah perairan kita secara real time. Beberapa di antaranya berfungsi sebagai mercusuar bawah air yang menunjukkan arah bagi kapal selam asing yang telah menginvasi perairan kita, sebagaimana pernyataan yang telah disampaikan oleh Kementerian Cina saat itu. Sebagai informasi, sejak beberapa dekade lalu, Cina mengklaim hampir semua wilayah Laut Cina Selatan sebagai teritorinya, termasuk area yang diklaim oleh Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Indonesia di wilayah Laut Natuna Utara. Namun selain ketegangan di wilayah Laut Cina Selatan antara Cina dengan Filipina, baru-baru ini tampak terlihat jika Cina mulai menebar pengaruhnya di wilayah Laut Cina Selatan dan Laut Natuna Utara. Hal itu terlihat di saat Badan Keamanan Laut Indonesia telah mengusir kapal penjaga pantai Cina dari perairan Laut Natuna Utara
yang berbatasan langsung dengan wilayah Laut Cina Selatan untuk yang ketiga kalinya. Menurut keterangan Bakamla RI, kapal-kapal Coast Guard Cina telah berulang kali masuk ke wilayah teritorial Indonesia di wilayah Laut Natuna Utara, sambil mengklaim jika ia berada di wilayah Laut Cina Selatan. Sementara di sisi lain, mengutip dari beberapa sumber media informasi terkait, sebelumnya KN Pulau Dana 323 mendekati dan membayangi kapal Cina Coast Guard 5402 yang memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara. Dalam penghusiran KN Pulau Dana 323 terhadap kapal Coast Guard Cina tersebut, sempat melakukan komunikasi melalui radio. Saat berkomunikasi dengan kapal CCG 5402, mereka mengatakan jika tengah melakukan patroli di yurisdiksi Tiongkok, dan kemudian meminta KN Pulau Dana 323 tidak terlalu dekat untuk menjaga keselamatan dan pelayaran. Namun walaupun demikian, hal tersebut tidak dihiraukan oleh KN Pulau Dana 323 yang bekerja sama dengan kapal patroli TNI Angkatan Laut, KRI Sutedi Sena Putra 378, KRI Bontang 907, dan pesawat patroli maritim Indonesia. Selain itu, ia menjelaskan melalui radio bahwa menurut aturan tindakan yang diambil oleh KN Pulau Dana 323 sudah tepat sasaran, sebab lokasi tersebut bukan wilayah yurisdiksi Cina. Sementara setelah beberapa kali kapal Coast Guard Cina ngotot jika mereka berada di wilayah yurisdiksi Cina, kemudian kapal perang TNI Angkatan Laut dan kapal Bakamla RI bertindak tegas dengan menggiring kapal Coast Guard Cina untuk keluar dari wilayah kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Sementara di sisi lain, berdasarkan hukum laut internasional atau UNCLOS tahun 1982, wilayah yurisdiksi Indonesia, khususnya landasan kontinen Indonesia di wilayah Laut Natuna Utara, telah mendapat pengakuan internasional, di mana Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk mengeksploitasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut tanpa boleh diganggu oleh negara manapun. Sementara di sisi lain, selain wilayah Laut Cina Selatan yang kini mulai tegang antara Cina dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, Cina juga kini sedang bersitegang dengan Taiwan, di mana Cina menganggap Taiwan adalah bagian dari wilayah kedaulatan Cina daratan. Ketegangan antara Cina dan Taiwan ini tentunya bukan tanpa alasan, sebab sejak beberapa dekade lalu, Taiwan selalu menyuarakan kemerdekaan dan pemisahan diri dari yang ditentang oleh pemerintah Cina. Hal itu sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Pertahanan Taiwan, yaitu Wellington Koo, yang menegaskan jika benar-benar memblokade negaranya, itu artinya Beijing mengobarkan peperangan dengan Taipei. Selain itu, Wellington Koo menyampaikan jika latihan militer Joint Shower 2024B yang digelar oleh militer Cina pada pekan lalu dianggap menantang. Hal itu sebagaimana yang telah disampaikan oleh Wellington Koo, bahwa jika Cina benar-benar ingin melakukan apa yang disebut blokade, yang menurut hukum internasional adalah melarang semua pesawat dan kapal memasuki wilayah tersebut, maka sesuai dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa itu dianggap bentuk perang, ujar Wellington Koo pada 23 Oktober 2024.